Jokowi itu seolah sudah menjadi milik mereka, dieksploitasi dalam berbagai cara dan tidak boleh dipakai orang lain. Bahkan Gibran saja mau dieksploitasi dalam bentuk narasi cawapres. Kalau dalam dunia marketing, Prabowo sedang memakai jasa endorse. Tapi caranya terlalu berlebihan. Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung, tapi kubu Prabowo merasa seperti itu, lalu menyebarkannya kemana-mana. Saking kepingin berkuasa, apapun mereka lakukan, urat malu sudah putus. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Apakah kalian merasa Presiden Jokowi belakangan ini suka memberikan kode halus? Kalau bukan menyindir, biasanya Jokowi akan memberikan kode yang halus tapi kadang menusuk. Salah satunya adalah Jokowi yang mengklarifikasi kalau dia tidak ada sangkut pautnya dengan Partai PAN dan Golkar yang mendukung Prabowo. Jokowi menegaskan tidak akan ikut campur. Dukungan PAN dan Golkar bukan arahan dari Jokowi. Biasanya Jokowi suka diam dan tidak banyak komentar. Tapi, kalau Jokowi sudah membantah dalam keterangan resmi, artinya bisa dibilang Jokowi mulai risih dengan narasi-narasi yang kadang di luar batas kewajaran. Dan yang terbaru saat Jokowi hadir di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jokowi membahas sedikit tentang baliho. Kalian pasti tahu baliho Jokowi dan Prabowo menyebar kemana-mana dari kota sampai desa. Coba bayangkan lagi, dalam sidang tahunan, Jokowi membahas baliho. Kalau dalam kacamata awam, ini memang bukan hal penting. Tapi kalau Jokowi membahas itu, artinya ini bisa dianggap penting. Jokowi mengatakan dia seringkali dimanfaatkan menjelang Pilpres. Fotonya banyak dipakai di baliho dan dipasangkan dengan bakal capres tertentu. Sebenarnya saya juga sering melihat baliho Jokowi dan Ganjar. Tapi baliho Jokowi dan Prabowo luar biasa banyak. Lagi pula Jokowi dan Ganjar satu partai yang sama. Jadi baliho mereka bersama dalam satu frame, ya wajar-wajar saja. Saya rasa Jokowi membahas baliho ini untuk Prabowo. Jokowi bilang ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan kampanye belum mulai, fotonya banyak dipasang di mana-mana. Bahkan di tingkat desa, fotonya ada di mana-mana, dipakai untuk bahan sosialisasi. Jokowi memang mengatakan dia tidak keberatan fotonya dipakai. Ketika Jokowi mengatakan itu, sudah pasti Prabowo ditanya oleh awak media. Menurut Prabowo, hal itu tidak masalah karena Jokowi tidak mempersoalkan. Dia ingatkan lagi kalau Jokowi tidak mempersoalkan dan tidak masalah. Menurut saya memang tidak masalah. Tapi secara etis, boleh tidak? Kenapa Prabowo bikin baliho selalu harus ada foto Jokowi? Kenapa tidak pakai foto wajah sendiri saja? Kalau Jokowi bahas baliho di sidang istimewa, artinya ini sedikit masalah. Kalau bukan masalah, tidak mungkin membahas itu di sidang istimewa. Padahal Jokowi banyak membahas hal lain yang lebih penting, misalnya penyalahgunaan kebebasan berpendapat, hilangnya budaya santun, bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, penurunan angka stunting, hilirisasi nikel, kenaikan GDP Indonesia puluhan tahun ke depan, reformasi struktural misalnya kemudahan izin, pencegahan korupsi, dan kepastian hukum. Tapi ketika Jokowi ikut membahas soal baliho, di mana fotonya banyak dicatut untuk kepentingan kampanye, ini hal yang kontras. Kalau kalian pikir untuk apa Jokowi membahas soal baliho, sebenarnya itu adalah sebuah kode keras dari Jokowi. Meski Jokowi tidak mempermasalahkan, tapi saya merasa tidak elok memanfaatkan nama Jokowi untuk kepentingan politik. Kita ambil contoh Prabowo. Kalau memang dia mau nyapres, silakan. Kalau memang kebelet berkuasa, silakan. Tapi kenapa bawa-bawa nama dan foto Jokowi? Kenapa harus ada gambar Prabowo barengan Jokowi di baliho? Boleh sih boleh, tapi kita bicara soal etika.
Jangan gara-gara tidak tahan lagi untuk segera berkuasa, lalu bawa-bawa nama Jokowi. Prabowo seolah mengakui kalau dia kurang pede tanpa Jokowi. Prabowo tidak bisa mandiri tanpa Jokowi. Berarti secara tidak langsung Prabowo mengakui kalau dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada publik. Kemana-mana harus menumpang Jokowi biar bisa sampai ke tujuan. Nanti orang-orang di masa depan akan berpikir Prabowo ini tukang nempel. Kubu Prabowo tahu kalau Prabowo ini sebenarnya tidak ada prestasi. Prabowo hanya berlatar belakang militer, sama seperti AHY. Prabowo tidak pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau calon gubernur. Dia memang pernah menjadi cawapres Megawati, tapi kalah dengan SBY. Jejak politik Prabowo bisa dikatakan tidak ada. Hanya cerita soal karir militer dan juga jejak masa lalu yang berkaitan dengan HAM. Prestasi di bidang politik sama sekali tidak ada, kecuali jadi menteri. Kubu Prabowo sadar nama Prabowo tidak menjual. Kurang laku kalau dijual ke publik. Masyarakat sudah pernah menolak Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Kalau ngotot menjadi single fighter, pasti kalah hat-trick. Makanya Prabowo harus menumpang. Ini namanya memalukan. Masa prestasi Prabowo cuma nempel ke Jokowi? Itu bukan prestasi, tapi aji mumpung demi berkuasa. Dulu dia pernah bilang, minta izin ke rakyat untuk berkuasa demi kepentingan rakyat. Dia minta izin, tapi numpang lewat Jokowi. Intinya Prabowo maunya pres tapi bukan menjual dirinya. Dia menjual popularitas Jokowi, sehingga pendukung Jokowi mau memilih dia. Strategi ini model main aman dan mau yang gampang. Ketika ditanya apa visi misinya, pasti nanti dijawab tegak lurus dengan Jokowi. Akan melanjutkan program Jokowi. Pertanyaannya, apakah Prabowo bisa? Yakin nggak Prabowo bisa? Selama jadi Menteri Pertahanan, tidak banyak prestasi besar yang bisa dibanggakan. Pesawat jet tempur yang dulunya mau dihibahkan tapi ditolak, sekarang malah dibeli oleh Prabowo. Sungguh aneh. Tapi mau gimana pun, kubu Prabowo tidak akan peduli. Mereka sudah terlanjur basah, sudah setengah jalan dan ada hasil yang terlihat. Demi berkuasa, kulit muka menjadi tebal. Mereka tidak peduli meskipun dinyinyirin banyak orang. Asalkan berkuasa, apapun oke. Apapun mereka terima. Ini bukan cuma masalah baliho. Dalam berbagai kesempatan, nama Jokowi selalu disebut dalam peristiwa penting. Misalnya ketika PAN dan Golkar mendukung Prabowo, Jokowi disebut memberikan izin dan restu. Mungkin Jokowi ini sudah menjadi hak paten bagi kubu Prabowo. Jokowi itu seolah sudah menjadi milik mereka, dieksploitasi dalam berbagai cara dan tidak boleh dipakai orang lain. Bahkan Gibran saja mau dieksploitasi dalam bentuk narasi cawapres. Kalau dalam dunia marketing, Prabowo sedang memakai jasa endorse. Tapi caranya terlalu berlebihan. Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung, tapi kubu Prabowo merasa seperti itu, lalu menyebarkannya kemana-mana. Saking kepingin berkuasa, apapun mereka lakukan. Urat malu sudah putus. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.